Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, saya doakan yang nonton video ini Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, keberkahan, kesehatan, selamat dunia dan akhirat, hidup penuh mulia dan bahagia, tentunya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dekat dengan impian. Yang belum punya rumah, Allah segera beri rumah. Yang belum punya mobil, belum punya motor dan ingin punya mobil dan ingin punya motor, Allah wujudkan dengan segera. Yang sakit Allah sehatkan, yang ingin lunas amanahnya Allah lunaskan dengan segera dengan ajaib pakai marketing langit. Dan yang ingin punya jodoh, Allah datangkan jodoh yang terbaik. Yang ingin punya anak, Allah beri anak yang terbaik, yang soleh dan soleha, yang menyenangkan hati kita semua, orang tuanya tentunya begitu Bapak Ibu. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk Anda yang saat ini sedang galau, sedang gelisah, punya banyak masalah, ingatlah, jangan takut, jangan sedih, jangan berduka. Pasti ada jalan keluarnya. Apapun yang datang kepada kita, kesulitan seperti apapun, pasti ada jalan keluarnya. Contoh, Nabi Ibrahim ketika mengalami titik nadir, sudah diikat mau dilemparkan ke api oleh Namrud dan bala tentaranya. Nabi Ibrahim nggak tahu bagaimana caranya Allah mau nolong, nggak tahu caranya gimana, tetapi Nabi Ibrahim yakin Allah pasti nolong. Allah pasti nolong. Apa kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dialah Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Nabi Ibrahim nggak pernah memikirkan bagaimana caranya Allah nolong. Karena apa? Karena Allah punya sejuta cara untuk menolong kita Bapak Ibu. Tetapi Nabi Ibrahim meyakini Allah pasti nolong. Caranya bukan urusan saya, kata Nabi Ibrahim, urusan Allah. Tugas saya hanya meminta, berharap hanya kepada Allah, memohon ampun dan memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Maka Allah tolong Nabi Ibrahim dengan cara yang gak masuk akal, gak masuk logika. Sunatullahnya api itu panas, tetapi Allah punya cara, dengan cara yang di luar akal logika. Masuk akal gak masuk akal, api dingin. Allah berfirman, wahai api jadilah dingin, jadilah penyelamat untuk siapa? Nabi Ibrahim. Dingin dan terselamatkan Nabi Ibrahim. Gak masuk akal pertolongan Allah Bapak Ibu. Lalu Nabi Allah Musa ketika sudah dikepung oleh Fir'aun, Haman dan bala tentaranya, di depan laut, di belakang bala tentara yang bersenjata lengkap. Nabi Musa hanya punya tongkat, dan pengikut Nabi Musa hanya membawa pakaian perbekalan seadanya. Lalu pengikut-pengikut Nabi Musa, wahai Musa, kami pasti ketangkap nih. Mereka udah dekat, sudah saling melihat. Depan ada laut, gak mungkin kita selamat, kita pasti akan celaka. Apa kata Nabi Musa? Tidak, kita gak akan tertangkap karena Allah bersama kita. Allah pasti menolong kita. Nabi Musa yakin Bapak Ibu, Fir'aun dan bala tentaranya gak akan bisa menangkap, gak akan bisa menangkap. Allah pasti menyelamatkan. Caranya bagaimana Musa? Kita nggak punya apa-apa, depan laut. Bagaimana caranya? Allah pasti nolong kita. Caranya nggak tahu saya. Allah pasti memberi petunjuk. Nabi Musa dan Nabi Harun yakin Allah pasti nolong. Pasti nolong. Caranya bukan urusan saya, kata Nabi Musa kepada pengikutnya, karena saya pun nggak tahu caranya. Tetapi Allah pasti nolong. Caranya terserah Allah, hak Allah. Allah punya 1000 cara untuk menolong hambanya. Apa perintah Allah? Wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Pukulkanlah. Masuk akal pertolongan Allah Bapak Ibu? Gak masuk akal, gak masuk logika. Sampai sekarang ilmuwan, orang yang paling cerdas pun gak bisa membedah bagaimana mungkin laut bisa terbelah, setiap belahan itu seperti gunung. Maka Allah selamatkan Nabi Musa dan pengikutnya, dan Allah benamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Masuk akal Bapak Ibu? Gak masuk akal. Tetapi Nabi Allah Musa dan Nabi Harun, pengikutnya yang yakin kepada Allah, yakin Allah pasti nolong. Caranya bukan urusan saya, urusan Allah. Itulah orang yang beriman. Lalu Nabi Junjun Yunus Bapak Ibu, dalam perut ikan, ikan paus,
3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan samudra, kegelapan perut ikan. Nabi Junjun Yunus mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, memuji Allah. Nabi Junjun Yunus yakin Allah pasti nolong. Caranya nggak tahu, karena Nabi Junjun Yunus sudah nggak bisa bergerak dalam perut ikan, nggak mati berhari-hari. Bapak Ibu, masuk akal nggak masuk akal? Lalu Allah tolong. Cara Allah nolong pun nggak masuk akal, nggak masuk logika. Tetapi orang-orang yang beriman yakin, percaya Allah pasti nolong. Caranya bukan urusan saya, urusan Allah, begitu. Jadi lalu siapa? Siti Hajar, Bapak Ibu. Siti Hajar sampai sekarang Safa Marwah itu sangat jadi syariat sampai sekarang. Untuk apa? Ibadah haji dan umroh. Siti Hajar ketika nggak ada makanan, Ismail kecil menangis, nggak ada minuman, air susunya sudah nggak bisa keluar lagi karena nggak makan, nggak minum. Lalu Siti Hajar ikhtiar melihat siapa tahu ada orang yang lewat. Safa Marwah 7 kali. Siti Hajar yakin Allah pasti nolong. Caranya nggak tahu gimana. Tugas kita seorang hamba meminta kepada Allah, tugas Allah memberi. Caranya terserah Allah, pasti nggak masuk akal. Apa yang terjadi? Maka air jam-jam keluar, Bapak Ibu. Masuk akal? Nggak masuk akal. Sampai sekarang kering? Tidak keluar. Masuk akal? Nggak masuk akal. Nabi Ayub yang sudah jelas sakit bertahun-tahun, sakitnya divonis nggak bisa ada obat yang menyembuhkan, begitu. Nggak bisa, Bapak Ibu. Udah divonis dikucilkan, nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa, dikucilkan, dijauhi semuanya. Lalu Nabi Ayub yakin Allah pasti nolong, pasti menyembuhkanku. Caranya gimana? Bukan urusanku, kata Nabi Ayub. Aku hanya berdoa. Apa yang dilakukan Nabi Ayub? Berdoa, meminta kepada Allah, Bapak Ibu. Minta, ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang penyayang di antara yang penyayang. Maka Allah lenyapkan sakitnya saat itu. Wahai Ayub, hentakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk minum dan untuk mandi. Maka Allah lenyapkan penyakitnya itu dengan ajaib. Masuk akal? Nggak masuk akal. Dalilnya mana, Ustaz? Surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Tuh, Allah sembuhkan, Allah lenyapkan penyakitnya. Gitu. Ini apakah kisah-kisah ini, Bapak Ibu, untuk didengar? Oh iya, enggak. Untuk dipraktekkan. Kita pun bisa dapat keajaiban itu. Kenapa? Karena Tuhan kita sama. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan bahkan umat-umat yang terdahulu minta supaya apa? Supaya menjadi umat Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Nabi Isa ketika sudah mentok mau dikepung oleh bala tentara dan Yudas Askariot itu berkhianat, udah diberitahu tempatnya, udah dikepung, maka Nabi Isa berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ditolong sama Allah dengan cara diangkat ke langit. Masuk akal? Nggak masuk akal, Bapak Ibu. Tapi orang yang benar imannya meyakini Allah pasti nolong, Allah pasti nolong, Allah pasti nolong. Caranya gimana? Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Allah udah bilang Allah akan beri rezeki dari yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupkan keperluannya. Mudah bagi Allah. Allah hanya berkata kun fayakun. Lalu bagaimana untuk mendapatkan kun fayakun? Ada sebab akibat. Kita bertakwa kepada Allah, pakai ilmunya Allah, pakai kekuatan Allah. Kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, ya Allah, aku nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa, tolong aku ya Allah. Aku datang kepadamu membawa dosa. Aku hambamu ya Rabb, aku mohon ampun ya Rabb. Ampunilah aku, tolonglah aku. Lakukanlah sesuatu yang membuat Allah ridho. Maka di situ ketika Allah ridho, kun fayakun. Kun fayakun. Yakinlah Bapak Ibu kepada Allah. Ustadz itu kan para nabi dan para orang-orang yang soleh gitu, ulama, wali-wali Allah. Oke, kalau para nabi itu namanya mukjizat, kalau para wali Allah itu namanya karomah. Kalau kita manusia biasa yang disebut dengan maunah, pertolongan dari Allah, keajaiban. Maka sekarang jangan galau, jangan gelisah, serahkan kepada Allah, banting, serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak punya apa-apa. Ya Allah, aku hambamu yang lemah, yang hina ini, mohon ampun, ampunilah aku, tolonglah aku, ampunilah aku, tolonglah aku. Insya Allah pasti ditolong. Nggak mungkin Bapak Ibu nggak ditolong. Kenapa? Cuma Allah yang bisa. Semangat.